meraba kan. Nah, cuma orang sekarang itu kenapa susah berjodoh? Itu karena salah dalam proses mencari ikhtiarnya yang keliru. Contoh, jadi jangan pernah punya rumus begini. Aku pokoknya nggak masalah. Aku akan berjuang untuk kamu jadi milikku, walaupun kamu sama dia sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Vertizen TV. Nggak lama lagi kita akan berbuka puasa, tapi sebelum berbuka puasa kita kasih dulu rohani kita tuh buka puasa juga dengan ngobrol-ngobrol ringan dan santai, pastinya dengan bahasan-bahasan yang juga ringan tapi merasuk jiwa dan kalbu pastinya dengan Ustadz Munif sore hari ini. Selamat sore Ustadz Munif. Sore Mbak Dini. Ustadz Munif luar biasa loh, dia tuh bisa maraton bikin konten itu 30 konten dalam waktu 3 jam. Nanti ini aja Guinness Book of Record, kalau nggak Museum Rekor Muri, coba Mas Andi mungkin bisa loh nanti itu didaftarin gitu kan. Wah itu pas nggak puasa tapi Us ya. Gimana? Coba nanti dicoba pas puasa Us. Oh iya, nanti jangan sampai buka ya. Nggak boleh, nanti kita puasa beduk dong, nggak boleh. Iya. Oke, sore hari ini kita punya bahasan yang juga menarik nih untuk teman-teman yang mungkin sekarang berada di pojokan merana, tapi nasib gitu kan ya, karena merasa jodohku tak kunjung datang gitu kan Us. Ada loh orang-orang seperti itu, ada loh ya kan ya. Dia tuh nggak kurang apa-apa ya kan ya, mungkin dari segi rupa dia rupawan ya kan, dari pendidikan tinggi, dari akhlak juga baik, tapi jodohnya kok nggak muncul. Itu gimana Us? Nomor 1, kamu harus memaafkan masa lalu jika Anda punya persoalan di masa lalu. Nah, jadi ketika Anda adalah orang yang dulu pernah trauma dengan calon yang gak jadi sama kamu, yang calonmu menikah dengan orang lain, ya kamu harus kemudian ini menghapus dulu, berdamai dulu dengan masa lalumu. Ketika kamu gak berdamai, kamu akan susah. Ya, ini berlaku bagi orang yang susah jodoh tapi dulu pernah hampir berjodoh tapi kemudian mutung ke sarung, gitu kan? Dia akhirnya nggak mau, pokoknya kalau nggak dapat kamu aku terima orang nikah. Itu jangan. Itu nggak berlaku lagi ya. Karena hidup ini adalah banyak pilihan ya, terutama pilihan jodoh bagi Anda yang belum memilih. Yang sudah milih nggak boleh milih lagi ya. Oke, nomor 1 itu. Nomor 2 adalah kalau dia sudah berdamai dengan masalah, yang kedua adalah ini. Nomor 1 adalah, yang kedua adalah minta sama Allah dengan serius. Nah, kalau bicara serius ini berarti saya merekomendasikan ada tambahan 2 sholat. 1 namanya tahajud, 2 hajat. Ya, tahajud ini sholat yang seperti malam terakhir, di mana orang nggak mungkin ditolak sama Allah doanya ketika dia berdoa setelah tahajud. Nah, kemudian nanti tahajudnya itu 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Kemudian tambah 2 sebelum witir 3. 2 yang tambahan ini adalah hajat. Karena tahajud dengan hajat berbeda. Jadi kalau tahajud itu adalah fungsinya adalah untuk all coverage kehidupanmu, derajat pangkatmu akan diangkat, termasuk dalam hal ini adalah derajat pangkat kaitan perjodohan. Kalau hajat itu spesifik untuk menuju kepada apa yang menjadi hajatnya. Oke, kamu lakukan. Jadi minta sama Allah itu dengan cara serius. Harusnya apa ya? Tambah tahajud sama hajat. Tapi dengan sholat wajib juga loh. Jangan tahajud neng kemudian rasubuhan. Ini masalah gitu kan. Atau tahajud itu mantep neng subuhannya 5:30. Itu jadi masalah juga. Oke ya. Jadi itu. Jadi maksud saya apa? Kamu punya tambahan amalan khusus ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kamu udah punya memaafkan masa lalu, kamu udah menghubungi Allah, itu sudah minta sama Allah. Yang ketiga ini, nah kamu harus ikhtiar dengan cara yang benar. Nah ini banyak ikhtiarnya nggak benar Mbak. Tinder. Ya, ikhtiarnya nggak benar, makanya asal aja. Jadi gini loh, kita alhamdulillah nih orang yang sudah berjodoh, itu melihat orang-orang yang susah jodoh itu kelihatannya kayak ngece toh. Padahal dulu kita mungkin ketika seperti itu kadang-kadang menduga-duga juga kan, iki kira-kira jadi bojoku ra ya, kira-kira mau nggak ya. Itu kan kita juga dalam tanda petik masih meraba kan. Nah, cuma orang sekarang itu kenapa susah berjodoh? Itu karena salah dalam proses mencari ikhtiarnya yang keliru. Contoh, mencintai orang yang sudah punya pasangan, itu kan jelas masalah gitu kan. Itu ikhtiar yang salah aja. Dia mencintai pengen sama orang yang udah menikah kan jadi masalah. Atau dia mencintai orang yang sudah terlanjur serius dengan orang lain, itu juga masalah. Jadi jangan pernah punya rumus begini, aku pokoknya nggak masalah, aku akan berjuang untuk kamu jadi milikku walaupun kamu sama dia sekarang karena masih pacaran sama dia. Kalau anak milenial harusnya nggak gitu, mikirnya apa, ngapain susah, banyak
menu lain kok, menu yang sudah dimakan orang, mau dimakan orang kok masih kita pilih. Iya, Ya masih udah. banyak ikan di lautan. Iya, itu kan. Jadi kamu harus gitu. Jadi tadi mencintai orang yang tidak tepat itu juga bisa. Caranya juga salah. Nah, ada lagi cara yang salah, Mbak. Yaitu adalah banyak yang menunggu. Termasuk perempuan. Mohon maaf ya. Sudah zamannya perempuan tuh boleh melamar sekarang, Mbak. Loh iya, kalau dulu perempuan melamar itu tabu ya. Tabu, artinya dia hanya menunggu di rumah, didatengin, diapelin, dilamar gitu, terus mana itu unyu-unyu zaman lalu. Zaman sekarang kalau kamu gitu kayak nggak kebagian bisa jadi. Lah, maksud saya bukan bermaksud untuk hiperaktif kemudian jadi cewek yang kayak cewek jalang itu ya enggak. Maksudnya begini. Kamu ketika belum berjodoh boleh minta tanya, minta solusi, minta saran atau boleh minta dikenalkan. Misalnya Mas Andi ini di Vertizon ada nggak nih jamaahnya yang atau bikin perjodohan Vertizon misalnya, banyak ikut biro jodoh minta tolong orang teman saudara siapapun untuk dikenalin, ya nggak apa-apa, itu nggak dosa kok, ya nggak dosa. Jadi ikhtiar itu boleh. Nah kalau kira-kira ada orang yang kamu tuju, itu lebih baik kamu via orang atau saudara atau teman untuk menanyakan apakah dia free. Gitu kan, artinya free itu ini ada orang mau kenalan apakah diperkenankan. Jadi saya lebih cenderung lebih bagus segera mengetahui ini kemungkinannya berhasil atau tidak daripada kita hanya PHP. Benar. Nah yang bikin orang gila Mbak, ada loh orang itu gila dalam tanda petik, dia itu menjadi orang yang betul-betul stres tingkat berat akhirnya mirip orang gila. Bahkan ada yang gila betul-betul hanya gara-gara dia itu adalah cinta dalam hati. Jadi dia itu menganggap, jadi mencintai tapi nggak pernah ngomong. Dan apa respon dia itu nggak tersampaikan ke sana, tapi respon dari sana ke sini dianggap cinta. Ini jadi masalah. Ini kan katanya itu cinta, diam-diam gitu. Cara dia semua dilaguin. Ini pernah suatu saat kejadian ini nyata menimpa teman saya. Kasihan teman cowok saya. Apa cewek Us? Cewek. Cowok. Teman saya ini singkat cerita ada cewek mahasiswi kos di kampung begitu kan, artinya di sebuah tempat gitu kan, di kampungnya dia. Nah dia menaruh hati. Dia menaruh hati. Nah si mahasiswi ini kebetulan karena aktif di hire untuk menjadi anggota organisasi di kampungnya dia, yang muda-mudi gitulah. Tapi ya muda-mudi yang udah dewasa. Nah singkat cerita selama dia jadi, kalau nggak salah waktu itu dia jadi, katanya itu jadi seksi usaha dana. Jadi dia tugasnya narik iuran atau mungkin mencari donasi untuk kegiatan itu. Nah karena dia pendatang, karena cuma kos kan, dia nggak hafal kan namanya Pak ini siapa, Bu ini siapa, tempatnya di mana. Nah dia minta tolong nih sama temanku ini, minta tolong diantar sana sini. Lah yang sini tulus diantar senang terima kasih, yang sini merasa GR. GR itu bayar, bisa bikin sampai gila. Betul, serius. Jadi dia GR. Ya, habis nganter gitu diajak pergi, mau makan nggak apa-apa, maaf. Jadi ini nggak enak, diajak makan nggak enak, yang sini nganggep seneng, kan nggak ketemu kan. Tapi ada juga mungkin si ceweknya itu kan juga ini ya seneng-seneng aja kan. Iya, diajakin, makanya hati-hati loh. PHP kan jadi dosa loh kalau Anda jangan pernah PHP pada siapapun, itu bahaya. Dosa loh, iya. Jadi jangan PHP. Kan ini mau PHP kan, artinya itu klasik sekali itu percintaannya. Jadi ini ketemu organisasi atau ketemu kegiatan organisasi itu dianggapnya sama cowoknya nganggap ini adalah kencan, ini adalah hangout bersama, pokoknya senang-senang. Yang sini biasa saja. Singkat cerita akhirnya ini nggak ngomong senang, ini juga nggak tahu kalau dia senang. Ternyata ini sudah punya pacar calon. Nah kemudian selesai kuliahnya, kemudian nggak lama menikah. Dia pamitan sambil ngasih undangan pernikahan. Waduh, sejak saat itu dia tuh deg gitu, seperti orang yang diem terus gitu kan. Ya masih agak nyambung dikit. Tapi sekarang udah lost. betul itu. Tapi ini hebat. Dalam tanda petik gilanya ini masih terstruktur kalau bahasa saya. Gini, ini kan gila betul-betul sampai sekarang nggak mau nikah. Tapi adzan mau diajak ngomong. Kalau dulu kan ceria. Oh gimana? Sekarang biar kabare abe, iya, jadi gitu. Tapi merubah kepribadian berarti ya. Jadi betul-betul ada yang konslet, ada yang konslet. Nah, ada yang hilang dari dirinya. Nah makanya kamu jangan sampai jadi orang kebatinan kamu berjodoh. Ya kamu datengin dia, kamu cari orang lain untuk memastikan. Survei itu penting. Makanya kenapa ada tim pendahulu, lo wali kota, gubernur,
siapapun itu pejabat itu kalau diundang ke sebuah tempat, dia sebelum datang itu ada tim advance-nya ke sana. Bila perlu tim advance-nya itu sudah standby dulu. Nanti itu ada WA-WA-an atau telepon-teleponan antara si ajudan dengan yang di lapangan. Sudah berapa orang? Siapa yang datang? Itu gimana? Jadi sambil jalan itu kira-kira kalau mau sampai kok masih sedikit, dia nanti melipir dulu. Kan ya aku teko sudah masih sepi gitu kan. Lah, itu penting kan? Kita juga penting kalau senang sama orang itu utus orang dulu untuk survei dulu. Ya. Kira-kira cari info sebaik-baiknya. Iya, ini kosong enggak? Kalau kosong di profiling sama kamu bisa enggak menerima dirimu? Nah, kalau ada peluang bolehlah kenalan. Tapi kalau enggak ada peluang, putuskan hatinya untuk saat itu ganti yang lain. Nah, jadi jangan lelah untuk coba putus, coba tolak kayak lamar kerjaan itu loh. Nanti kan suatu saat namanya itu Mas Andi kemarin kan sudah ke sana apa sofa marwah. Ingat ya. Nabi Ismail itu ditinggal sama Siti siapa? Maryam. Kok Siti Maryam? Siti Hajar ya. Loh, itu ngetes ya kan? Iya. Dia lupa, yang ditanyain juga lupa. Gitu. Jadi dia ditanyain sama ibunya ini. Yang dituju adalah gimana dapat air minum untuk anaknya yang kering kerontang. Dia sofa marwah. Itu kan enggak, ternyata apa? Dari sofa marwah ini dia cari di situ tuh enggak ketemu. Ternyata malah dari anaknya itu kan malah keluar lah. Kamu sekarang itu coba sana, kemana-mana nggak ketemu, akhirnya mungkin cuma di dekatmu aja nanti ketemunya. Oh ya bisa jadi. Tonggomu adalah jodohku. Ya, kata lo ya oh kampus kono belum yang tonggone. Nggak apa-apa ya itu tuh the secret of jodoh. Nah jadi intinya itulah. Kamu nggak boleh malas kalau mau berjodoh. Oh udahlah, ya udah nanti kan aku tunggu, ya nggak akan datang. Bener, boleh kok walaupun jadi perempuan boleh, jangan yang hiperaktif banget mungkin ya, main cantik aja. Gitu. Atau kalau cari tidak info. Begini, ada misalnya ini sudah ada kandidat, sudah oke, sudah kenalan gitu kan, bolehlah kamu kalau dia tuh nggak segera melakukan lamaran, kamu lamar dulu ya boleh aja. Tapi bukan melamar kemudian datang jambiah gitu bukan, tapi menanyakan kepada dia, kemudian bikin trik, ini kasih tahu triknya. Triknya adalah kamu bilang ke bapak ibumu kamu pengen menikah, panggillah pacarmu itu atau calonmu itu ke rumah, bapak ibumu suruh kemudian pesan besok ini kamu yang ke sini aku atau yang ke sana. Ini kalau kamu enggak ke sini bapak ibumu aku yang ke sana mau ngomong sama bapak ibu. Nanti kan dia kisah sendiri. Janjian dulu kalau teman saya itu ada modelnya itu dia sebetulnya dia pengen mempercepat pernikahan, caranya bagus dia nipu sana sama sini. Tapi bagus nipunya boleh, ini ditiru lah. Jadi ini kan enggak nikah. Dia bilang sama orang tuanya sendiri, Pak, bapak ditunggu sama bapaknya sana. Suruh ke sana Pak, melamar. Katanya besok segera minggu depan Pak. Dia bilang sama bapaknya. Terus dia bilang sama bapaknya nih, Pak, besok minggu depan bapak saya mau ke sini. Jadi dua-duanya diadu gitu kan. Akhirnya nikah juga gitu kan. Lah tapi itu perlu. Kadang-kadang orang itu enggak berani. Harus ada triggernya. Ada triggernya. Nah, kecuali orang sudah powerful ya enggak usah dibahas ya. Tapi ini kan kita menjembatani teman-teman Vertizon yang kemudian malu-malu. Iya Tat, itu cowok aku itu kalau diajak bicara nikah itu bilangnya masih coba ya nanti ya. Itu kan kesuwen toh, kelamaan. Jadi harus karena begini loh. Nunggu besok sama nunggu sekarang itu nggak ada bedanya. Saya kasih tahu ya, mau nunggu besok ya tetap segitu, sekarang ya tetap segitu. Jadi sebetulnya dipercepat lebih bagus. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Kan gitu. Cakep. Masak air. Enggak ada lanjutannya ya. Ada nomor 3 loh. Ada lagi lanjutannya. Tadi pertama tadi apa diulangi lagi? Nanti nomor pertama tuh kalau sama ada masa lalu biarlah berlalu. Terus melangkah melupakanmu gitu. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi adalah ini konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ikhtiarnya yang benar. Yang keempat, nah ini yang keempat itu kamu perlu minta bantuan orang lain jika diperlukan. Nah, ini yang biro jodoh gitu. Tim sukses. Jadi tim sukses bukan hanya untuk wali kota Mas Andi. Untuk perjodohan juga perlu tim sukses itu. Jangan gitu dia udah jadi tim sukses berkali-kali loh. Iya, enggak maksudnya tim sukses itu kan gimana cara? Karena begini, ada tim orang sukses yang enggak sukses tapi ya. Tim sukses itu selalu sukses. Yang diusung ya enggak sukses kadang-kadang. Jadi kalau tim sukses dari dulu sukses kegiatannya. Namanya juga tim sukses ya kan? Iya. Perkara yang diusung sukses atau enggak itu bukan tanggung jawab tim sukses. Niatnya udah bagus kok ya, udah dihitung pahala. Jadi minta bantuan kepada orang lain itu penting. Nah, ini salah satu contoh ini yang real terjadi itu misalnya begini. Temennya Ustadz lagi?
Oh iya, jadi dia nggak begitu yakin. Jadi gini, ini cewek kalau lihat teman saya mungkin nggak jadi nikah atau nggak mau. Tapi kemudian yang merekomendasikan, yang melipir ke itu adalah tokoh yang kemudian akhirnya ini mau. Ya ini kan sama dengan ketika itu kan ada apa namanya Julaibib. Nah ada kisah Julaibib kan. Julaibib itu sudah budak hitam legam. Weleke pol rupane. Bahasa kasarnya itu wes wajahnya itu underclass. Dia mungkin kalau ada IP A B C ini D per E mungkin gitu ya kalau ada itu kan. Saking eleke gitu kan. Tahu enggak? Rasul tanya, "Julaibib, kamu enggak pengen nikah?" "Pengen ya Rasulullah." "Tapi apa yang ada yang mau sama aku?" "Enggak, aku tanya kamu pengen nikah?" "Enggak." "Ya tapi apa yang ada yang mau sama saya ya Rasulullah?" "Aku tanya kamu mau nikah enggak? Jangan tanya yang itu, enggak usah komentar," kata Rasulullah. "Iya, aku ingin nikah Rasulullah." "Ya udah. Kalau kamu ingin nikah, besok kamu datang ke tempatnya si itu bilang, aku melamarkan untukmu. Jadi bilang aku yang melamarkan untuk dirimu. Sampaikan pada ayahnya." Datanglah itu. Yang didatangi Mbak, wis tokoh bangsawan kaya, anake wayune pol. Ya toh? Wayune pol wis itu. Istilahnya itu paling cantik di situ gitu kan. Begitu tanya, "Ada apa ke sini?" "Saya diutus Rasulullah. Rasulullah melamarkan saya untuk putrinya panjenengan." "Hah? Apa?" Wah, kayak dia enggak begitu apa? Gitu kan ora gitu. Nah, tapi ternyata di dalam itu si anaknya dengar gitu kan. Anaknya dengar kemudian ayahnya didatengin. "Kenapa ayah menolak?" "Lah kan masa ini enggak sekufu sama kamu jauh sekali." "Tapi katanya itu nama Rasulullah ya?" "Iya." Coba dipanggil lagi gitu kan. "Apa benar Rasulullah?" "Iya, Rasulullah yang melamarkan untukku." "Ya ayah, kalau itu memang Rasulullah, nikahkan aku dengan dia ya ayah." Wow, dia enggak apa? Dia enggak ngambil pusing, langsung diterima. Nah, kamu cari yang kayak gitu kalau bisa. Yang dilihat backingannya ya. Iya. Begitu nembung dhewe ditolak. Sing nembung dia, ya ini perlu tim sukses nomor 4 tadi. Nomor 5. Yang kelima yang paling akhir adalah hati-hati dengan strategi mendekati calon. Nah, jadi strateginya itu kadang-kadang keliru juga. Mungkin dia sudah terlalu show off itu masalah. Misalnya baru kenal udah bilang aku ini gini malah mungkin kadang-kadang dia jadi masalah. Jadi dalam mendekati dia dan keluarga itu mendekati itu ada dua ya, ada strateginya dengan yang didekati. Nah mungkin anaknya ini nggak begitu senang, tapi kamu berhasil mendekati orang tuanya, simbahnya, budinya, pakdenya, tetangganya, akhirnya dapat simpati ya. Mau ndak mau akhirnya ya wis lah gitu kan. Nah itu harus dilakukan. Nah ini penting 5 hal ini insya Allah akan mempermudah jodoh kalian. Memperlancar. Yang paling penting jangan putus asa. Mohon maaf ya teman-teman di Pertuni, sudah pernah ngisi Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia, itu aja ada jodohnya, itu aja bisa punya anak. Masa kamu nggak punya jodohnya? Kayak kalau melihat teman-teman Pertuni, masya Allah luar biasa dahsyatnya mereka di tengah keterbatasan penglihatan, beliau-beliau mereka itu masih ngaji, masih juga luar biasa gerakannya istimewa. Bahkan ada yang jadi ASN, Mbak, ada yang jadi ASN, kemudian juga menikah dan anaknya itu alhamdulillah Mbak bisa melihat. Itu luar biasa. Jadi harusnya berkaca dengan itu, atau berkaca dengan itu orang yang punya keterbatasan fisik tapi tetap dapat jodoh. Nah, kamu ini apa-apa cukup ada, cuma mungkin kurang nyali. Ya kurang nyali, mungkin kurang mendekatkan diri dan sama kurang Allah nekat juga karena juga. memang gabungan toh. Niat, nekat, tekad. Ya, jadi semuanya harus ada. Niatnya, tekadnya sama nekatnya. Kalau nggak nekat ya nggak. Ini Mas Andi juga nggak nekat ya saya kira nggak jadi seperti ini kok. Dia juga nekat maksudnya. Lo nekat. Cah nekat ya. Iya. Wah luar biasa. Betul. Tapi itu dari tekad dan nekat itu bisa menjadikan sesuatu. Semoga habis dengerin tausiah kita di sore hari ini bisa menjadikan satu hidayah buat teman-teman yang bisa dapat insight ya. Habis itu akan melakukan suatu gerakan dan juga mendekatkan dengan jodohnya. Yang belum ada jodohnya didekatkan, semoga ya. Amin. Habis lebaran ini bisa melangsungkan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya dalam tausiah sebelum buka puasa ini pastinya di Vertizon TV. Jangan kemana-mana. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Ustaz Munir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.